محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وشيء لله لهم الفاتحة. Yayasan Program Center Jakarta, beliau sudah berhadapan kita. Selamat datang khususnya di kota Sigurd Kemunian, kota Pramunin, kota Nanas, khususnya di Masjid Pontianak yang kita cintai. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah safari subuh dari kota Pramunin di Masjid Pontianak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan utama dari kita mengadakan kegiatan acara safari subuh ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara jamaah dan takmir masjid sekota Pramunin, dan juga untuk dapat merajut ukhuwah. Jadi kami sebut sini merajut, jadi bukan memperkuat tapi merajut, dirajut biar kuat. Islamiyah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin, amin ya rabbal alamin. Siapa yang telah mencintaiku nanti berhak masuk bersama Nabi Muhammad. Cinta? Yang jadi masalah cinta itu butuh bukti. Cinta tanpa dibuktikan itu namanya munafik. Siapa yang mengatakan cinta Nabi Muhammad, Pak, tugas kita selesai acara ini adalah bagaimana membuktikan cinta kita. Kalau tidak dibuktikan, bisa termasuk orang yang munafik. Bapak Ibu, singkatnya begini Pak, Kokori meneliti keberkahan Pak selama 17 tahun Bapak Ibu. Makanya Kokori di buku ini Pak, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini buku tulis Pak 17 tahun Pak. Asli bukunya tebal Bapak Ibu, tebal Pak. Pokok penggal preedisi Bapak Ibu, ya Pak ya. Karena masuk Islam itu cari berkah. Begitu masuk Islam, pokok Pak meneliti keberkahan Bapak Ibu. Dari Kokoli masuk Islam diusir sama ayah Kokoli Pak, Bapak Ibu Kokoli hijrah kota Dumai Duri ketemu sama kiai besar yang tak sebagai anak asuhnya. Lalu 1995 Kokoli dialihkan di pondok pesantren senior alumni Kontor yang ada di Banten, namanya Dar El Kolam. Kokoli Usajif Rial Bukhari Pak Apoy, kita ke pesantren Bapak Ibu. 1999 selesai aliyah, Kokoli tak langsung kuliah Pak. Kokoli berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pesantren Tahfiz Al-Quran, namanya Rodatul Muslimin, Desa Mapul, Kecamatan Bul Lawang, Malang, Jawa Timur. Kiainya Pak Romo Abah Musim, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Beliau hafiz 30 juz. Bersanad, sanad ke Rasulullah
tembusnya nomor 31 Pak. Sekarang punya sanad urutan ke-32. Alhamdulillah. Setelah memahami baru menghafal. Pokoknya kita akan mau menghafal Al-Quran termasuk hadis-hadis Bapak Ibu, termasuk mahfuzat apabila ya baru hafal kok tidak paham. Ulama mengajarkan al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Bukan di lisan, bukan di tulisan Pak, bukan Pak, tapi dalam dada. Setelah memahami baru menghafal. Yang keempat mengamalkannya Pak. Mengamalkan yang paling mudah. Ini motivasi ya Pak ya. Pak, tak ada sombong sekali tidak. Tak sombong tidak ya Pak ya. Karena Pak, orang itu masuk surga itu Pak, iblis golongan jin, setan golongan jin. Betul atau tidak? Tapi kalau kita manusia ini Pak, ustaz, kiai, pejabat macam itu dari golongan bangsa manusia Pak. Betul? Jadi iblis, setan golongan jin ini Pak, kalau dia tidak mampu membuat manusia menjadi orang jahat, maka dia akan membuat manusia merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, alias sombong. Kenapa? Orang jahat, orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Jadi hati-hati ya Pak ya. Jadi ini bukan yang sombong Pak, tapi motivasi Bapak Ibu. Bahwa cara mengamalkan Al-Quran, membaca, memahami, menghafal, mengamalnya, cara mengamalkan itu minimal sekali dibawa di dalam sholat. Dalam sholat Pak. Jadi orang-orang banyak orang yang kokolin masuk Islam. Apa suka dukanya kokolin? Bapak tahu? Suka dukanya kokolin itu Pak, dukanya tak seberapa Pak. Dukanya ketika kokolin masuk Islam Pak, balik 3 bulan Pak, 3 masuk Islam Pak, balik kota Dumai Pak, begitu Islam diam-diam ketahuan sama pun tokoh agama Pak, seorang suku kokolin tak diusir Pak. Bukan hanya diusir Pak, diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sanak famili Pak. Semua sudah dihubungi Pak, jangan terima yang namanya kokolin. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Maaf ya Pak ya, tak bisa huruf R Pak. Kalau kamu hari-hari, lu orang, ular lari lurus, ular lari lurus. Maksudnya Pak, pokoknya dulu ketika masuk Islam Pak, sulit nyebut huruf R Pak. Ya Pak ya, Pak sulit nyebut huruf R. Pokoknya ketika belajar Iqra itu Pak, alhamdulillah 1 pekan Pak. Hari ke-7 ke-8 Pak sudah bisa baca Al-Quran Pak. Alhamdulillah, walaupun tertatih-tatih, tapi jujur ketika belajar Iqra paling tak suka ketemu huruf Roh. Bapak Ibu, ketika kita baca Al-Quran ini Pak, baca Al-Quran itu dibaca cuma rakaat 1, rakaat kedua. Betul atau tidak? Kita baca Al-Quran. Pokok baca rakaat yang pertama 1 lembar Pak. Jadi 2 halaman. Rakaat kedua 1 lembar, 2 halaman. Nanti sholat zuhur sendiri Pak. Saya kalau Pak sholat berjamaah, Bapak tak imam, Bapak baca nanti Pak di sholat sunnah ya Bapak Ibu. Oke Pak ya. Nanti zuhur rakaat pertama 1 lembar 2 halaman. Rakaat kedua 1 lembar 2 halaman. Asar sama, maghrib sama Pak, isya sama. 1 hari selesai 1 juz Pak. Gratis ya Pak ya. Selesai 1 juz. Belum ditambah sholat kumplit dan Fatihah Pak. 1 hari Pak minimal 2 juz Bapak Ibu. Belum tambah sholat tasbih, tambah macam-macam Bapak Ibu ya. Minimal 1 hari bisa selesai 3 juz. Hanya berjalan, sholatnya mantap. Pak, Bu, mohon maaf, ini tak harus sampai nikmatilah Pak. Bapak pernah coba Pak, di depan Ka'bah semangat betul Pak. Magnetnya luar biasa Pak, energinya Pak. Di depan Ka'bah Bapak coba 1 rakaat 1 juz. 2 rakaat 2 juz. 3 rakaat sudah 3 juz. Pas rakaat yang keempat Pak, kaki Koko mulai bergetar Pak, bengkak Bapak Ibu. Di sanalah Koko meneteskan air mata Pak. Ternyata baginda Nabi Muhammad ketika sholat bengkak kaki beliau Pak. Ternyata Nabi Muhammad ketika sholat membaca semua wahyu yang diturunkan kepada beliau. Makanya sholat kakinya bengkak Pak. Makanya ketika ditanya ya Muhammad itu akhlak Nabi Muhammad dari apa Pak? Dijawab Pak, akhlak Nabi Muhammad wa kana khuluquhu al-Qur'anul Karim. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Bapak baca Al-Quran,
Bapak pahami artinya, Bapak amalkan isinya, kita sudah berakhlak Al-Quran. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang punya Instagram, follow aku Instagram Kokolim, ketik Ustaz Kokolim. Akan Pak doa untuk majlis. Sampai jumpa lagi sama Kokolim di Damai ini seperti jiwa bersama Ustaz yang lain. Akan semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mu'adab bisawab hadza min fadli rabbi wa lafu minkum jami'an. Tangannya dibalikin Pak, dibalikin semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.